sidang Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah. Pertama dan utama, dalam kesempatan yang penuh barakah di rumah Allah yang mulia dan di kesempatan yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita saling mengingatkan agar iman takwa senantiasa kita tingkatkan, kualitas akidah kita, kualitas ibadah kita, serta eratnya ukhuwah kita, agar kita senantiasa diliputi dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara definitif takwa adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ternyata jamaah sekalian, di balik makna tersirat dari definisi takwa Allah itu jamaah, yaitu ketika seorang muslim dengan takwa Allah ini menanamkan di dalam hati, kemudian meningkatkan kualitas mahabbah kepada Nabi. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, indikasi seorang muslim sejati adalah ketika mengaku cinta Allah sebagai implementasi takwa Allah, namun diindikasikan dalam bentuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal inilah yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian merasa cinta Allah, maka prinsip utamanya adalah fattabi'uni, ittiba'lah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka konsekuensinya yuhibbukumullah, akan mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga mendapat ampunannya, wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini jamaah sekalian, tentu kita menggarisbawahi kalimat fattabi'uni. Jadi orang yang cinta Allah berarti cinta Rasulullah. Yang cinta Rasulullah harus dibuktikan kepada itba'u Rasulullah. Orang yang itba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terindikasi antara lain, yang pertama jamaah sekalian, ta'rifu siratihi. Orang yang ittiba' Rasulullah diawali dengan memahami, mengetahui sirah nabawiyah, sejarah, kisah-kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada endingnya dititahkan Rasulullah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata termaktub di dalam surah Al-Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah manusia yang bernama Muhammad, bukanlah seorang insan pilihan yang bernama Nabi Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Qad khalat min qablihi rusul, setelah terjadinya kekosongan, kevakuman, setelah lama tidak ada nabi yang diutus setelah Nabi Musa, kemudian diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum Rasulullah diutus ini terjadilah kekosongan yang dimanfaatkan, kemudian terjadi zaman jahiliyah, jahiliyah fil akidah, jahiliyah fil ibadah, bahkan jahiliyah fil muamalah, di dalam bersosial kemasyarakatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam hal inilah kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya, bahkan sudah seharusnya untuk kita ittiba' Rasulullah dengan cara mengetahui sejarah, kisah-kisah, dan pola hidup dan kehidupan beliau. Yang kedua jamaah sekalian, ketika kita cinta Rasulullah, mengetahui sejarah Rasulullah, maka
marilah kita taat kepadanya. Mentaati Allah harus dibuktikan dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Yang berpaling, yang tidak taat kepada Rasul, maka tidak ada lagi bagi seorang Rasul untuk menjaganya selama dari siksa api neraka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat saya insya Allah masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Kok bisa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak taat kepadaku. Karena orang yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah, dialah ahlul jannah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada saya, berarti maksiat kepada Allah. Dan yang maksiat kepada Allah sama dengan tidak mau masuk surga Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga jamaah, yaitu mengetahui bagaimana kita merasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam arti mengikuti apa yang menjadi al-hadis, pegangan dan pedoman hidup kita setelah Al-Quran, maupun sunnah dalam arti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Ada qauliyahnya Rasulullah, ada fi'liyahnya Rasulullah, ada takririyah Rasulullah yang dibentangkan di dalam hidup dan kehidupan kita agar kita senantiasa mendapatkan ridho Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis sahih beliau menegaskan, man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta sunnahku, berarti faqad ahabbani, sungguh dia berarti cinta kepadaku. Konotasinya jamaah sekalian, ketika seorang muslim tidak terbiasa dengan sunnah Rasulullah, tidak berpegang kepada sunnah Rasulullah, maka berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, tidak tanggung-tanggung kata Rasulullah, orang yang cinta kepadaku kata beliau adalah orang yang nanti bersama denganku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti jamaah sekalian, apabila kula jenengan kepengin masuk surga Allah, cintailah Rasulullah. Indikasinya cinta Rasulullah adalah berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, maupun juga kemudian sunnah-sunnah dan kebiasaan baik beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah, yaitu orang yang mengqudwah, menguswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, keteladanan di dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam konteks personality kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, apalagi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jamaah sekalian rahimakumullah, bukankah kota Madinah yang notabene pada awalnya bernama Yasrib, menggambarkan kemudian diganti nama dengan Madinah karena madaninya masyarakat pada saat itu di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah begitu kuat memegang teguh ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Cinta, persatuan dan kesatuan antar sesama muslim, sebangsa setanah air, bahkan sesama manusia, yang pada akhirnya beliau dinobatkan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah semata-mata menyebarkan rahmat kasih sayang, bukan sekedar sesama muslim, bukan sekedar sesama manusia, tapi bahkan untuk seluruh alam semesta. Jamaah sekalian, salat Jumat di Masjid Ar-Rahmah yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu menjaga, melestarikan dan berpegang teguh kepada pusaka warisannya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusaka warisan yang ketika kalian antum semua berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Yang ketiga jamaah sekalian, pusaka warisan Rasulullah adalah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran
dan sunnah di dalam merefleksikan dirinya, mereferensikan hujah-hujahnya serta fatwa dan nasihatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir di antara kelanjutan ittiba Rasulullah adalah orang yang senantiasa cinta Rasulullah dengan sering mengingatnya, selalu menyebutnya, dengan membaca lantunan dan menggemakan sholawat kepadanya. Bukankah Allah saja bersolawat, malaikat pun bersolawat. Barangkali satu-satunya ayat di surah Al-Ahzab 56 yang menggambarkan kepada kita bahwa ternyata tidak semua ibadah yang Allah sendiri menunaikannya kecuali lantunan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat, bahkan Allah bersolawat, maka kita pun kemudian diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat bersalam. Kenapa demikian? Karena di balik bacaan sholawat kita tentu ada rangkuman-rangkuman di mana kita ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu sendiri secara tidak langsung merefleksikan diri kita untuk kembali kepada tatanan dan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang endingnya, outputnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pada dasarnya saya, kata Rasulullah, diutus oleh Allah ini untuk membawa program, visi dan misi yang disebut dengan akhlakul karimah, baik kepada Allah, kepada sesama manusia dan seluruh alam semesta, sehingga tercapai damai sejahtera bagi dunia dan akhirat kita. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami kebaikan-kebaikan di dunia dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kami kebaikan-kebaikan di akhirat, mudah-mudahan bisa bersama masuk surga bersama Rasulullah, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.